Shalom saudara yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat 1-17. Kita fokus pada ayat ke-9 dan 14. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Nah saudara, jika seandainya satu hari Tuhan tiba-tiba bertanya kepada Anda, anakku, apakah hidupmu dalam minggu ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus? Coba renungkan sejenak apa yang akan menjadi jawaban kita. Mungkin kita akan langsung flashback ya ke perkataan, perilaku, atau sikap kita selama satu minggu ini. Dan mungkin akan ada berbagai jawaban yang kita akan berikan kepada Tuhan. Nah saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, kita itu beroleh keselamatan. Nah, banyak orang Kristen yang hanya menekankan pada keselamatan, kemudian masuk surga, habis itu selesai gitu ya. Jadi percaya Yesus itu hanya sampai mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kalau kita baca secara lengkap, mulai dari Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai ke-17, di sini Paulus itu menggambarkan bagaimana kehidupan seorang Kristen yang semakin lama itu semakin mendalam. Mulai dari pertama, ketika dia mendapatkan keselamatan dari hukuman dosa, tapi tidak hanya sampai di situ. Roh Kudus itu tinggal di dalam orang percaya dan hidup kita tidak lagi di bawah kuasa kedagingan. Tapi tidak hanya sampai di situ. Roh Kudus tidak hanya diam di dalam diri kita, tetapi Roh Kudus itu juga mau memimpin hidup kita. Nah, jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita itu juga dihidupkan kembali di dalam Kristus dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kita ini adalah manusia baru yang hidupnya itu sudah diubahkan. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 tadi dituliskan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Nah, jadi sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang tidak lagi hidupnya dikendalikan oleh kedagingan, melainkan hidup kita itu ada di bawah pimpinan Roh Kudus. Namun kenapa ya sampai saat ini terkadang kita itu masih hidup dengan cara-cara yang lama, dosa-dosa yang lama yang mungkin sampai sekarang masih sulit kita putuskan. Dan mungkin pola pikir kita itu masih seperti pola pikir orang-orang lain yang ada di dalam dunia ini. Nah saudara, bisa jadi alasannya adalah karena kita tidak memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Allah. Memang status kita adalah orang yang dibenarkan. Kita manusia baru. Kewarganegaraan kita juga sudah berubah dari kerajaan maut kepada kerajaan surga. Nah tapi memang kita ini masih hidup di dalam dunia, di dalam tubuh kedagingan. Dan kita masih bisa terus digoda oleh kedagingan dan juga dosa. Nah, dan godaan ini akan terus ada sampai kita mati. Nah, jika kita memberi diri kita itu dipimpin oleh Roh Allah, maka Roh Allah sendiri yang akan menolong kita untuk mematikan segala kedagingan yang ada di dalam diri kita. Masalahnya, kalau kita belum memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Allah, kita akan sangat mudah tergoda dan kita akan jatuh dalam dosa. Dipimpin oleh Roh Allah artinya itu kita mengadopsi cara hidup yang baru yang sesuai dengan apa maunya Tuhan. Dan kita membiarkan Roh Kudus itu yang menjadi penuntun di dalam hidup kita dan kita taat sepenuhnya kepada tuntunan Roh Kudus. Nah ini artinya kita juga perlu semakin banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena dari sanalah kita baru tahu apa sih sebenarnya yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Dan disitulah kita baru tahu sebenarnya bagaimana hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita adalah hidup yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.